Terima kasih Bapa di surga, kami tetap mengingat kasih setiamu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan dan terima doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur 89 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan janji adalah hutang. Hutang adalah harus dibayar ya. Jangan pula dilupakan gitu ya. Itu sudah lumrah kita dengar. Nah mungkin di antara remaja ini ada yang suka memberi suatu pengharapan palsu atau PHP kepada temannya. Ada. Kebiasaannya begitu. Mungkin karena dia agak ganteng, mungkin cantik gitu ya. Memberi suatu pengharapan yang palsu kepada temannya. Nanti kita mendengar firman Tuhan ini mudah-mudahan dan juga menimbang apa konsekuensinya mempermainkan kesetiaan ya. Orang Batak dikenal sebagai orang yang setia dalam memelihara badan, melestarikan badan. Didok togu urak di bulu, toguan urak di padang, togu urak di uhum, toguan urak di badan. Ise sio sepadan ikon turi purna tumagona. Makanya ada lagu Batak itu sapata ninapura, ya kan? Kalau orang Batak harus tahu itu, apalagi orang-orang yang 40-an ke atas lah mungkin kan. Dua anak muda yang saling berjanji pada zaman dahulu itu dikasih napuran sebagai suatu perjanjian atau penerimaan lah gitu ya. Kalau sudah dipangan napurannya itu ada suatu janji. Apa katanya di lagu itu? Tidak punya anak, tidak punya turunan. Besar sekali apanya? Konsekuensinya. Fatal. Percaya atau tidak percaya begitu ya. Karena memang banyak kenyataan orang-orang yang mengingkari ini. Setelah kawin memang ada yang nggak punya turunan juga. Makanya heran kita. Bukan masalah dalam hal ini firman Tuhan membenarkan, bukan ya. Tapi ini adalah perjanjian badan yang diingkari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan leluhur kita orang Batak itu punya suatu badan antar marga yang sampai saat ini masih dilestarikan. Dalam adat mereka masih disertakan. Misalnya marga apa dulu yang saya sebut pertama dulu? Misalnya Huta Barat dengan Silaban. Ada itu. Itu sudah lama sekali bisa dilestarikan. Bahkan dalam adat selalu dipanggil mereka ini. Ini adalah ikatan janji yang diadakan oleh dua belah pihak sesama manusia. Belum lagi dengan Tuhan. Pada nats ini kita akan melihat bagaimana pemazmur menyaksikan. Yang pertama, hubungan antara Tuhan dengan umatnya adalah ikatan perjanjian atas dasar kasih anugerah. Perjanjian secara dewasa dalam rohani. Artinya bukan perjanjian seperti kita berjanji pada anak-anak, bukan. Ini antara Tuhan dengan bangsa Israel. Yaitu Tuhan menjadi Allah Israel, menjamin kehidupan umatnya, menjamin. Kemudian mereka menjadi umat pilihannya. Jaminannya adalah yang pertama, Tuhan mengangkat seorang raja bagi mereka dan diurapi, diberkati. Yang kedua, Tuhan menyertai bangsa itu. Dan bukan hanya sebatas janji, Tuhan mengiringi, menuntun, dan juga menyertai bangsa itu sepanjang kesulitan kehidupan mereka dalam pembuangan,
setelah keluar sampai ke tanah Kanaan, sejarah yang tidak bisa kita pungkiri sampai saat ini. Dan puncak kesetiaan Tuhan dinyatakan, yaitu dengan datangnya Mesias yang lahir dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, keadilan dan kesetiaan adalah perjanjian ataupun hubungan antara dua belah pihak secara timbal balik. Banyak orang yang mencari keadilan pada saat ini, dan mereka mungkin menuntut haknya, ingin diberlakukan adil untuk memperoleh haknya, namun justru merampas hak orang lain. Karena dia hanya berorientasi pada diri, keadilan terhadap dirinya, tetapi dia tidak melihat terhadap orang lain. Dia hanya melihat dirinya sebagai tumpuan dasar daripada pencariannya, tetapi mengabaikan orang lain. Sering kita dapati dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, keadilan haruslah berlandaskan pada dasar yang pasti, yaitu hukum. Kalau di negara kita kan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjanjian lama memang kita melihat bahwa keadilan walaupun dengan sistem yang bagus, dengan hukum yang bagus, kalau tidak berada di tangan orang yang tepat, tidak juga tercapai. Jadi keadilan dan juga sistem hukum yang ada itu memang harus berada di tangan orang yang tepat. The right man on the right place. Nah, istilah sonari rupanya. Salomo adalah contoh untuk ini. Ketika dia memperkarakan, yaitu dua orang ibu memperebutkan seorang anak kan, dia sangat bijaksana. Kemajuan ini juga di dalam negara kita harus ditunjukkan dengan adanya hukum yang terletak pada dasar kebenaran dan ditegakkan oleh orang-orang yang kita pilih dengan benar. Oleh karena itu dalam masa-masa misalnya pemilu nanti atau masa demokrasi, kita harus berdoa supaya siapapun yang memimpin bangsa kita harus berdasar pada dasar yang kokoh yang menjadi landasan bangsa kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, kasih setia. Tentu kesetiaan merupakan sesuatu yang sangat berharga dari seseorang. Coba sebutkan apa yang menjadi nilai-nilai dasar yang menjadi sangat kita kagumi dari seseorang. Yang pertama adalah kesetiaannya. Yang kedua apa? Kejujurannya. Kesetiaan dan kejujuran. Kalau kita sekali saja kehilangan kepercayaan, yakinlah itu yang diingat orang. Satu titik di papan tulis yang putih, walaupun itu putihnya luas dan memang tertuju pada titik hitam, itu kebiasaan manusia yang ada di dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sampai kepada kita, yang pertama, orang yang setia dan adil itu di ayat yang ke-16 dikatakan berbahagia. Yang kedua di ayat 17 akan bermegah. Di ayat ke-18 akan bertumbuh dan kuat. Yang keempat di ayat 19 dikatakan dia akan mendapat perlindungan, yaitu perisai. Perisai yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, menjadi pertanyaan adalah apa yang membuat kita sulit dalam keadilan dan kasih setia Tuhan ini? Sulit untuk tetap setia, untuk menjadi seorang yang adil sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin karena kita lengah, tidak setia membaca firman Tuhan, kita tidak setia beribadah, berdoa kepada Tuhan, karena kita mengabaikan firman Tuhan, sehingga kita bisa melupakan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah setia. Jangan pernah meragukan itu.
Jika kita atau anak-anak kami semua mungkin ada yang merasa gagal pada saat ini. Ada sesuatu yang menurut kamu sudah bergumul kepada Tuhan. Kamu sudah berusaha dekat dengan Tuhan. Kamu sudah berusaha untuk selalu tunduk dalam aturan, selalu hadir dalam ibadah-ibadah ini. Tetapi ada niat kamu, ada pergumulan kamu. Ternyata kamu tidak mendapatkannya sekarang. Mungkin karena tidak masuk ke perguruan tinggi. Ingatlah bahwa Tuhan itu adil. Tuhan tidak mungkin tidak mengingat kesetiaannya, dan Dia memberikannya kepada kita pada saat yang tepat. Dan kita harus bergumul untuk itu. Berdoalah kepada Tuhan, karena Tuhan mengetahui maksud yang terbaik dalam kehidupan kita, bukan maksud kita. Karena pikiran kita, rencana kita jauh di bawah daripada rencana Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dibanding dengan keinginan kita. Matius 25 ayat 21, coba dulu kita baca. Apa dikatakan di sana? Coba dibaca yang di sebelah sayap kanan dulu. Ya, mulailah dengan kesetiaan yang kecil saja. Kamu setia untuk belajar, kamu setia untuk selalu tunduk dan taat kepada orang tua. Mungkin itu sebagai suatu rutinitas. Kita mungkin sebagai ibu di rumah, kerjakan saja dengan setia, akan mendatangkan berkat daripada Tuhan. Mungkin sebagai pedagang kecil di pasar, lakukan pekerjaanmu dengan setia. Tuhan akan memberkati. Lakukan dengan tulus. Jika kamu seorang siswa atau siswi yang belajar, mungkin rutinitas kamu di sekolah sebagai suatu pekerjaan yang membosankan, tetapi demi masa depan, lakukan dengan setia. Jika kamu sebagai guru juga atau pekerja, lakukanlah sebagai ibadahmu kepada Tuhan dengan kesetiaan, dan juga Tuhan akan memperhitungkan itu menjadi berkat bagi kita. Bagi kita anak-anak Tuhan, sekiranya kita bisa melupakan ini, alangkah ruginya kita. Sekiranya kita mengabaikan ini, alangkah ruginya kita kelak di hadapan Tuhan. Banyak orang yang tidak setia mengikut Kristus. Banyak orang yang murtad di tengah jalan karena melihat fenomena, karena melihat situasi kondisi sesaat. Suatu kehidupan mungkin yang menurut dia sesaat ini adalah sesuatu yang lebih indah daripada tantangan kehidupan berjalan dengan Tuhan. Tetapi dia tidak tahu bahwa janji Tuhan di dalam kehidupannya adalah janji yang pasti. Itu yang harus kita imani. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan, dan kita jangan melupakan itu. Kalau tadi di awal khotbah ini saya sebut bahwa konsekuensi daripada akibat orang yang tidak setia pada janjinya, pada kesetiaannya, apa yang akan diperolehnya, apalagi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, jangan mudah mengumbar janji ya. Ada konsekuensinya, timbal baliknya kepada kamu. Katakan ya, kalau ya. Katakan tidak, kalau tidak. Lebih daripada itu berasal dari, jangan supaya tenang, senang misalnya. Oh ya saya suka, rupanya nggak suka kan. Saya datang tapi tidak datang, hanya untuk memberi harapan kepada teman kan. Jangan dibiasakan dari hal-hal kecil tadi kan. Orang yang setia dalam hal-hal kecil saja, kepadanya akan diberikan yang lebih besar, berkat besar. Tapi tidak setia dalam hal kecil saja, apalagi untuk hal yang besar. Jangan menyepelekan firman Tuhan ini. Kalau kamu juga mengingkari nasihat orang tua, apalagi mengingkari janji setia, janjimu di hadapan Tuhan yang naik sidi, kamu suatu saat nanti meninggalkan Tuhan, apa konsekuensinya? Mungkin keindahan sementara sesaat bisa saja. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita hidup dalam janji kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah setia. Mungkin kita bisa berubah, mungkin kita bisa beralih,
mintalah pertolongan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita untuk memegang erat setia janji kita di hadapan Tuhan, supaya kita setiap saat di hadapan Tuhan diberkati, bertumbuh dalam iman, menjadi orang yang sukses, dan juga menjadi orang-orang pilihan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, betapa indahnya janji setiamu kepada kami umat-Mu, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, mengambil kami dari lumpur dosa menjadi anak-anak Tuhan yang dipermegahkan. Kiranya Roh yang Kudus menyertai hati dan pikiran kami untuk tidak melupakan kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Karena orang-orang yang berkeadilan, yang juga dalam kasih setia Tuhan, akan mendapat kemenangan, akan berlimpah dalam berkat, akan mendapat perisai daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhan adalah pertolongan kami. Berkatilah kami yang hadir di sini semua, yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan, menjadi senjata dalam kehidupan kami untuk menghadapi kehidupan zaman yang semakin maju ini, yang semakin menggoda ini, supaya kami tetap dekat dengan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, dan Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap rencana mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.